أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi yang berbahagia ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan di dunia, begitu juga di akhiratnya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian kita berbarengan sama acara ini ya, acara TK ya. Nggak apa-apa kan? Bisa terdengar jelas ya? Ya, baik. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi menjelang siang ini kaitannya dengan iktikaf ya. Iktikaf. Sebelum kita menjelaskan tentang iktikaf, ada yang tahu apa di antara keutamaan iktikaf? Keutamaan iktikaf. Kalau kita cari dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang keutamaan iktikaf. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa, ibadah salat duha, salat tahajud, dan ibadah-ibadah yang lain. Terkadang kita akan mendapati di dalamnya keutamaan-keutamaan beribadah. Tapi kalau kita cek di beberapa hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan iktikaf, tidak akan kita temui kecuali hadis-hadis yang lemah. Kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan? Allah tidak sebutkan keutamaan-keutamaan orang-orang yang beriktikaf, karena iktikaf ini butuh keimanan, butuh kepercayaan. Betapa banyak orang-orang yang tidak sanggup, tidak kuat mengerjakan iktikaf karena memang tidak terlihat apa manfaat buat dia nanti, apa manfaatnya buat di dunianya. Kalau dia iktikaf, apa manfaatnya buat akhiratnya? Dan tidak ditemui penjelasannya apa manfaatnya, apa yang akan dia dapatkan. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh keimanan berarti. Ketika kita percaya dengan syariat iktikaf, dengan begitu kita teruji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, iktikaf maknanya adalah al-iqamatu ala syai' wa qila liman lazama al-masjid wa aqama fihi lil ibadah mu'takifun wa 'akifun. Iktikaf adalah iqamah ala syai',
menetap pada tempat, menetap pada sesuatu. Jadi kalau seseorang sudah dikatakan menempat, dia sudah disebut dengan i'tikaf. Makanya secara istilah disebutkan i'tikaf itu adalah orang-orang yang menetap beberapa hari di masjid. Jadi siapa saja yang menetap di masjid dan melakukan aktivitas ibadah di dalamnya, maka dia disebut dengan mu'takif, yaitu orang yang beriktikaf. Kami ulangi, makna iktikaf itu adalah orang-orang yang menetap di masjid. Ngapain dia menetap di masjid? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut dengan mu'takif. Baik, apa hukum iktikaf? Iktikaf hukumnya sunnah di bulan Ramadan. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida minhu i'takafa 20 yawman. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di setiap bulan Ramadan. Kewajiban Ramadan itu dimulai pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun berapa? Pada tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi SAW bertemu dengan bulan Ramadan semasa hidupnya cuma berapa tahun? Tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sekitar 8 sampai 9 tahun. Anggaplah 8 tahun. Nabi SAW bertemu Ramadan itu cuma 8 kali. Kata Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW setiap kali bertemu dengan bulan Ramadan, beliau beriktikaf 10 hari. Dan pada tahun di mana Rasul SAW meninggal dunia, beliau beriktikaf sebanyak 20 hari. Jadi ketika Rasul SAW di Ramadan pertama, kedua, ketiga, beliau iktikafnya 10 hari, 10 hari, 10 hari. Di tahun di mana Rasul SAW meninggal dunia, di tahun itu beliau beriktikafnya selama 20 hari. Baik, di bulan Ramadan dianjurkan, disunnahkan untuk beriktikaf. Kapan di bulan Ramadan itu seseorang beriktikaf dikatakan afdal dalam pengerjaannya? Kapan pengerjaan iktikaf di bulan Ramadan itu afdal? Para ulama mengatakan di 10 hari terakhirnya. Itu adalah waktu yang paling afdal di dalam pengerjaan ibadah i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di akhir Syawal, qadaan li'tikafir Ramadan. Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan, beliau pernah beriktikaf di bulan Syawal. Dalam riwayat di awal Syawal tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Kenapa Rasulullah SAW beriktikaf di bulan Syawal ketika itu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengqadha iktikaf di bulan Ramadan yang tidak sempat beliau kerjakan. Ada 1 tahun yang dilewati oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu beliau tidak iktikaf. Kenapa ketika itu Rasulullah SAW tidak beriktikaf di tahun itu? Diceritakan dalam riwayat karena istri-istri Nabi SAW semuanya datang ke masjid. Katanya beralasan ingin beriktikaf bersama Nabi. Tapi Nabi tahu, karena ada 1 istri Nabi SAW ikut iktikaf, datang lagi dan seterusnya. Nabi SAW ketika itu melihat, ini mereka bukan karena iktikaf ini karena ada kecemburuan. Akhirnya Rasul SAW ketika itu memberhentikan iktikafnya. Beliau angkat semua barang-barang yang keperluan beliau di saat iktikaf itu, beliau pulang. Akhirnya beliau di tahun itu tidak beriktikaf. Namun beliau beriktikaf menggantinya di bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa iktikaf di bulan Ramadan bukan perkara yang biasa, bukan ibadah biasa. Memang sudah kita jelaskan tadi, keutamaannya nggak kita dapatkan, nggak ada penjelasan
barang siapa yang beriktikaf di bulan Ramadan maka akan dijanjikan surga, diampuni dosanya. Siapa orang yang beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan maka akan begini begitu. Enggak akan kita dapatkan hadis tentang itu. Tapi kita lihat bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara mereka yang meninggalkan ibadah iktikaf ini. Makanya tadi ini butuh keimanan tatkala ingin melakukan ibadah iktikaf ini. Butuh kepercayaan yang besar terhadap janji-janji Allah yang itu tidak tertulis, termaktubkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi iktikaf itu hukumnya wajib. Kapan? Ketika seseorang bernazar. Ketika dia bernazar, saya tahun ini bernazar, diucapkan oleh seseorang tersebut. Tahun ini, Ramadan tahun ini, saya bernazar untuk i'tikaf. Ya minimal 2 hari lah, 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Nah, i'tikaf yang dia lakukan 2 hari 2 malam itu tidak lagi sunnah. Karena hukum asal i'tikaf itu sunnah. Tatkala dia bernazar untuk melakukan i'tikaf pada tahun ini, maka hukum i'tikafnya menjadi wajib. Hukum i'tikafnya menjadi wajib. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Umar bin Khattab pernah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Umar ini di masa-masa jahiliyahnya beliau pernah bernazar. Ini belum masuk Islam. Umar bin Khattab belum masuk Islam. Beliau itu bernazarnya ketika masih berada di masa-masa jahiliyah. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Ya Rasulullah, aku pernah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf semalam, cuma 1 malam di Masjidil Haram. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'aufi binadrik fa'takafa lailatan." Nabi memerintahkan, wahai Umar, tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. Lalu kemudian ketika itu Umar melakukan i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa hukum nazar ketika dia berniat untuk i'tikaf, maka i'tikafnya itu menjadi wajib hukumnya. Baik, permasalahan berikutnya. La yushra' al-i'tikaf illa fil masjid. Tidak disyariatkan i'tikaf kecuali di masjid. Jadi tidak boleh kita beriktikaf di musola yang ada di rumah kita. Ustaz, saya kan ada masjid di rumah saya. Kan biasa kan di rumah-rumah kalau seorang itu rumahnya ya agak lega, biasanya ada ruangan khusus dibuat tempat ibadahnya, ada musolahnya, ada tempat ibadah khusus buat keluarganya. Nah, ketika seseorang i'tikaf di sana, maka tidak dikatakan i'tikaf secara syar'i. Tidak dikatakan i'tikaf secara syar'i. Karena i'tikaf itu, kata para ulama, tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. La yushra' wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Apa kata Allah? Wa la tubashiruhunna. Janganlah kalian bermesra-mesraan dengan pasangan kalian sedangkan kalian dalam kondisi beriktikaf di masjid. Baik, ada kata masjid di akhir potongan ayat itu. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa masjid adalah merupakan syarat tempat seseorang ketika ingin beriktikaf. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah masjid di sini harus masjid besar atau boleh iktikaf di musola? Di musola boleh nggak kita iktikaf? Di tempat kita kan ada musola kan ya. Biasanya banyak musola. Ada musola, ada masjid. Ada lagi musola, ada masjid. Nah, pertanyaannya, boleh nggak iktikaf di musola?
Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena musola itu kata para ulama, dia juga bagian daripada masjid. Itu hanya penamaan di kita. Kita menamakannya musola. Tapi secara syar'i, musola itu sama seperti masjid, tidak ada bedanya. Apa yang membedakan antara masjid dengan musola? Kata para ulama, yang membedakannya adalah kalau musola tidak ada Jumat di sana, tidak ada Jumat. Tapi sholat 5 waktu didirikan di sana. Kalau di Arab memang tidak ada namanya musola. Di sana itu disebut dengan masjid saja, masjid gitu. Ada namanya masjid jami. Yang membedakan antara masjid saja dengan masjid jami, nah, masjid jami ini biasanya ada Jumatannya. Kalau masjid doang biasanya nggak ada Jumatannya. Jadi masjid kecil-kecil di Masjidil Haram. Ini misalnya Masjidil Haram. Di sekitar Masjidil Haram itu banyak musola. Kalau dibahasakan bahasa kita. Tapi mereka tetap menamakannya masjid. Masjid, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Utsman. Masjid. Cuma masjid-masjid ini tidak ada Jumatnya. Jadi kalau mereka mau Jumatan, perginya ke Masjidil Haram. Nah, ketika seseorang mau iktikaf di masjid-masjid kecil ini, kalau di bahasa kita di musola ini, maka kata para ulama sah iktikafnya. Sah iktikafnya dan boleh dia beriktikaf di sana. Yang menjadi masalah adalah ketika di hari Jumatnya. Ketika hari Jumat, mau nggak mau, dia harus keluar dari masjid kecil itu atau keluar dari musola itu untuk mengerjakan sholat Jumat di masjid jami, di masjid besar. Itu jadi masalah. Jadi setiap hari Jumat mereka harus keluar dari musola itu mencari masjid di mana didirikan sholat Jumat di sana. Tapi pada dasarnya musola yang ada di sekitar kita itu boleh dijadikan tempat beriktikaf. Ada pendapat yang mengatakan masjid yang boleh dijadikan iktikaf itu hanya dibatasi pada 3 masjid. Tapi pendapat ini tidak kuat. Jadi ada pendapat yang mengatakan masjid yang boleh digunakan untuk iktikaf itu hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid itu saja. Jadi kalau ada orang beriktikaf di luar dari 3 masjid ini, kata sebagian para ulama tidak sah iktikafnya. Tapi sekali lagi pendapat ini tidak kuat karena dasar landasan hukumnya lemah. Hadisnya itu lemah kata para ulama. Ada Hudzaifah meriwayatkan secara marfu'. Apa kata Hudzaifah? La i'tikafa illa fil masajidits tsalatsa. Tidak sah i'tikaf kecuali pada 3 masjid saja. Ini riwayat Hudzaifah. Tapi riwayat ini sekali lagi dilemahkan oleh para ulama. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, di masjid mana saja boleh dilakukan i'tikaf. Ini masjid atau bukan? Ini aula atau masjid? Masjid. Berarti ada Jumatan di sini juga. Berarti boleh dijadikan tempat i'tikaf. Ini boleh dijadikan tempat i'tikaf. Karena ada di beberapa gedung misalnya gedung perkantoran, itu ada satu ruangan khusus, memang satu ruangan khusus yang itu difasilitasi oleh gedung buat tempat ibadah sholat. Tapi dia bukan masjid, dia juga bukan musola. Dia bukan masjid, dia juga bukan musola. Hanya saja memang kadang tertulis musola di sana. Kenapa dikatakan itu bukan masjid dan bukan musola? Karena pemilik gedung itu tidak pernah mewakafkannya. Karena kan masjid atau musola itu harusnya menjadi tempat wakaf. Bisa jadi perubahan pengurus di gedung tersebut, lalu gedung itu dialih fungsikan. Sah-sah saja. Wah, itu musola, nggak boleh dialih fungsikan kepada kantor-kantor, nggak boleh. Ya, bukan hak kita, karena bukan punya kita gedung itu. Itu hak pemilik gedung. Dia tidak pernah mengatakan ini saya sudah wakafkan, silakan untuk kalian gunakan menjadi musola atau masjid. Makanya kata para ulama, masjid atau musola yang biasanya digunakan oleh perkantoran untuk sholat di sana, di situ boleh transaksi jual beli, boleh di dalam fasilitas. Karena itu hanya sekedar fasilitas ruangan yang difasilitasi untuk mengerjakan sholat saja.
tidak disebut dengan masjid, tidak juga disebut dengan musola. Maka kalau ada orang yang i'tikaf di gedung tersebut, maka tidak sah i'tikafnya karena dia bukan masjid dan juga bukan musola. Nah, kalau memang ini gedung sudah diperuntukkan untuk masjid, berarti gedung ini sah dan boleh digunakan untuk beriktikaf. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan berikutnya adalah yusra' i'tikafun nisa bisyartaini. Disyariatkan kalau wanita mau beriktikaf memenuhi dua syarat. Seorang perempuan ketika dia mau beriktikaf, maka dia harus penuhi dulu dua syarat ini. Jika salah satu dari dua syarat ini saja yang terpenuhi, atau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka i'tikaf yang dia lakukan bisa jadi selain mendapatkan pahala, tapi dia juga mendapatkan unsur dosa. I'tikafnya sah i'tikafnya, tapi bisa jadi di sisi lain dia mendapatkan dosa. Baik, kita sebutkan apa dua syarat yang harus dipenuhi oleh wanita ketika dia ingin beriktikaf. Yang pertama, kata para ulama, adalah iznu zaujiha. Dia harus minta izin kepada suaminya. Dia harus minta izin kepada suaminya. Kalau dia belum bersuami, berarti minta izin kepada walinya. Nggak boleh dia main ibadah begitu saja keluar dari rumah tanpa minta persetujuan dari suaminya. Walaupun ini baik, iktikaf, beribadah, tetap saja dia harus menghormati posisi suaminya. Suaminya adalah kepala keluarga di rumah. Nggak boleh dia keluar rumah begitu saja, walaupun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah ketika itu, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hafsah, Zainab juga ikut beriktikaf, Hafsah juga minta izin, Zainab juga minta izin. Banyak hadis yang menjelaskan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau iktikaf di masjid, beliau izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika suami mengizinkan, istrinya datang, "Mas, ini kan sebentar lagi udah mau masuk 10 hari terakhir nih. Boleh nggak saya ikut iktikaf juga?" Kata suaminya, "Oh boleh, silakan mama. Kalau mau iktikaf silakan. Barang kita masjid A atau masjid B, ayo kita iktikaf." Baik, berarti sudah mendapatkan izin. Syarat pertama sudah terpenuhi, sudah mendapatkan izin dari suaminya. Kemudian tiba-tiba suaminya nelpon, 2 hari dia iktikaf, 3 hari dia iktikaf, ditelepon sama suaminya, disuruh pulang. "Mami pulang dulu." Ditelepon sama suaminya. Nah, si istri tersebut, apa yang harus dia lakukan? Dia lanjutkan iktikafnya atau dia pulang? Dia pulang ke rumah memenuhi panggilan suaminya karena suaminya nyuruh pulang, atau dia lanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'annya, zikirnya. Karena kan dia di masjid nih. Di masjid dia bukan main. Di masjid bukan dia gosip, bukan. Di masjid itu dia iktikaf, bukan reuni. Kalau reuni ditelepon sama suaminya langsung pulang. Ini dia sedang iktikaf, sedang beribadah, sedang baca Quran sama suaminya, "Mami pulang dulu ya." Nelponnya malam lagi, habis sholat tarawih. Ditelepon sama suaminya. Apa yang harus kita lakukan? Pulang atau tetap baca Qurannya? Pulang. Kalau memang iktikafnya itu adalah iktikaf yang hukumnya sunnah tadi ya. Paham nih? Kalau iktikafnya tadi hukumnya sunnah. Tapi kalau iktikaf ketika itu yang dia kerjakan adalah iktikaf yang berbentuk nazar, paham ini? Bentuknya nazar, ditelepon sama suaminya, dia udah minta izin, "Mas, saya ada nazar nih, saya iktikaf 3 hari berturut-turut. Saya udah bernazar, saya mau iktikaf di tahun ini 3 hari berturut-turut." Baru 1 hari sudah diizinkan, baru 1 hari 1 malam iktikafnya, ditelepon sama suaminya, "Umi, pulang dulu dong."
Nah, apa yang harus dilakukan oleh istri tersebut? Kata para ulama, dia lanjutkan i'tikafnya, karena di saat itu i'tikafnya hukumnya wajib. Beda dengan kasus pertama tadi. Kalau kasus pertama tadi dia sudah diberikan izin untuk i'tikaf, tapi i'tikafnya itu hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah, dipanggil sama suaminya untuk pulang, dia pulang. Nggak ada alasan, bentar dulu, tinggal 2 halaman lagi mas, udah mau juz 20 nih, sebentar lagi 2 halaman lagi, udah tinggalkan, tutup dulu Al-Qur'annya, pulang. Kalau hukumnya sunnah. Tapi kalau nazar, ya kita harus berikan pengertian kepada suami. Ini hukumnya wajib, saya nggak boleh pulang dulu karena saya sudah bernazar. Sayang nanti kalau saya pulang ini, berarti saya harus pulangin lagi nanti. Pulangin lagi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena i'tikaf saya batal. Misalnya saya sudah 1 hari 1 malam nih, ini hari kedua. Kalau saya pulang, i'tikaf saya batal. Kalau batal, berarti saya harus ulangi lagi nih nazar saya. Kan sayang. Tunggulah dulu 2 hari lagi. Ada keperluan apa sih saya harus pulang? Oh, keperluannya begini-begini. Ya sudah, saya pandu saja dari sini. Bisa kok dikerjakan sendiri di rumah. Misal begitu. Saya pandu ini, begini, begitu, dan seterusnya. Jadi harus ada upaya kita menjelaskan kepada suami, memberikan pengertian. Jangan sampai saya keluar dulu nih, sayang ibadah i'tikaf saya, ini nazar gitu. Bisa dipahami Ibu sekalian? Bisa nih, poin ini bisa dipahami ya. Jadi dilihat dulu dia nazarnya seperti apa. Atau kata para ulama, nazarnya itu dalam disebutkan atau tidak 3 hari berturut-turut, atau dia hanya mengatakan saya bernazar pada tahun ini ingin beriktikaf 3 hari. Kalau dia bernazarnya saya bernazar 3 hari di tahun ini untuk iktikaf, untuk iktikaf 3 hari, tidak disebutkan berturut-turut, maka boleh dia pulang. Boleh dia pulang, baru terhitung 1 hari iktikafnya. Nanti dia lanjutkan lagi hari kedua dan hari ketiga, karena tidak disebutkan dalam nazar itu i'tikaf 3 hari berturut-turut. Kalau tidak disebutkan berturut-turut, berarti dia boleh pulang menunaikan panggilan suami. Nanti tinggal dia lanjutkan lagi, niat lagi masuk di hari kedua dan hari ketiganya. Baik, ini adalah syarat yang pertama. Apa tadi syarat pertama? Izin dulu dengan suami. Jadi jangan asal-asalan nih dalam beribadah. Kadang kita terlalu semangat nih ibadah, sampai lupa suami ditinggalin. Suami pulang dari kerja, dia sore-sore sebelum maghrib udah ke masjid dulu nih, istrinya udah ke masjid dulu. Jam 5 sore ke masjid. Suaminya pulang jam 5:30 dari kerjaan. Dia lihat rumah enggak ada siapa-siapa. Memang makanan semua sudah terhidangkan, tapi itu tidak baik. Apa yang dilakukan oleh istri itu tidak baik. Dia harus izin dulu kepada suaminya, baru kemudian dia lanjutkan ibadah i'tikafnya di masjid. Baik. Syarat yang kedua, alla yakuna fi i'tikafiha fitnah. Jangan sampai ibadah i'tikaf yang dikerjakan oleh perempuan tersebut menimbulkan fitnah. Nah, ini syarat yang kedua. Artinya harus aman dari fitnah. Jangan sampai dia datang ibadah i'tikaf di masjid malah menimbulkan fitnah. Bagaimana tidak jamaah-jamaah laki-laki yang sedang i'tikaf terfitnah dengan dia karena kehadirannya di masjid itu menebarkan pesona. Kadang banyak, ya tidak 1 2, dan ini tidak diketahui kadang-kadang. Apalagi di masjidnya itu masjid yang mungkin ruangannya tidak terpisah antara laki-laki dengan perempuan seperti ini. Ya hanya sekedar dihijab seperti itu, pasti nanti sewaktu-waktu akan ada interaksi antara laki-laki dan perempuan atau papasan dan seterusnya. Maka hati-hati, jangan sampai menimbulkan fitnah. Banyak yang kurang ilmu dalam beribadah i'tikaf ini. Kita melihat dia keluar dari rumahnya untuk ibadah i'tikaf, Masya Allah, parfumnya begitu menyengat sekali. Ini sudah 10 meter nih,
Sudah 10 meter dia ngelewatin. Jaraknya 10 meter, udah keciuman bau parfumnya. Ini mau iktikaf atau mau apa nih? Biasanya orang kalau pakai parfum itu buat apa sih? Buat nikahan biasanya kan ya. Ini pengantin baru atau mau iktikaf gitu. Kok luar biasa banget pakai parfumnya gitu. Atau kadang kita melihat ada sebagian orang yang kurang ilmu juga, atau dia tidak paham. Ketika dia sampai di masjid, karena memang ruangan yang kadang tidak bebas dari penglihatan laki-laki, ya dia kadang buka jilbab sembarangan gitu. Kecuali memang ada ruangan khusus dan itu terjaga sekali, tidak terlihat dari laki-laki. Ya kalau buka jilbab atau ganti jilbab dan seterusnya silahkan. Insya Allah itu tidak akan menimbulkan fitnah. Ini ada sebagian orang, ya dia pakai jilbab, tapi jilbabnya kadang-kadang masya Allah banyak sekali pernak-perniknya. Di sini ada bunganya, di sini ada bunganya, di sini di jilbabnya digantungin anting-anting. Karena kalau dia pakai jilbab, orang nggak tahu kalau dia sedang pakai anting-anting, iya tidak? Ini kan kita nggak tahu nih, ibu sekalian pakai anting-anting itu enggak? Karena nggak kelihatan karena pakai jilbab. Ini dia datang iktikaf, anting-antingnya ditaruh di jilbabnya. Masya Allah, supaya orang tahu, ini anting-anting ada 10 gram sebelah kanan, 15 gram sebelah kiri. Kadang ada lagi yang lebih parah, kalungnya ditaruhnya di luarnya itu. Ini kan menimbulkan fitnah. Tidak boleh seperti itu. Jadi syarat yang kedua harus dipenuhi, yaitu aman dari fitnah. Harus aman dari fitnah. Jangan sampai kehadiran kita ke masjid itu untuk i'tikaf malah menimbulkan fitnah bagi para laki-laki. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang berikutnya, hal yushtaratus shaum lil i'tikaf? Apakah puasa menjadi syarat bagi orang yang i'tikaf? Apakah orang yang beriktikaf itu harus berpuasa? Nah, ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan orang yang beriktikaf itu harus berpuasa. Jadi kalau dia mau iktikaf, dia puasa. Kalau nggak puasa, berarti nggak sah iktikafnya. Hal ini ada beberapa ulama yang menguatkan pendapat ini. Pendapat yang mengatakan iktikaf itu harus berpuasa. Pertama, pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad di dalam salah satu dua riwayatnya, dan dikuatkan juga oleh sahabat Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Apa dalil mereka? Dalil mereka banyak. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di bulan Ramadan, dan tidak diketahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf kecuali beliau berpuasa, karena beliau itu iktikafnya di bulan Ramadan, dan beliau tidaklah beriktikaf kecuali dalam kondisi berpuasa. Dalil yang kedua, bahwa syarat iktikaf itu adalah puasa, bahwa ayat yang menjelaskan tentang iktikaf itu berkaitan dengan ayat puasa. Coba kita lihat ayat tentang iktikaf. Ayat tentang iktikaf itu surah Al-Baqarah ayat 187 kalau tidak salah. 87. Coba lihat ayat yang 86, 85, 84, 83. Itu semuanya ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa, tentang doa, tentang puasa lagi. Nah, di situ dijelaskan tentang iktikaf. Berarti kata para ulama, ibadah iktikaf ini berkaitan dengan ibadah puasa. Siapa orang yang mau beriktikaf, dia harus berpuasa. Ya, kalau dia tidak berpuasa, berarti tidak sah iktikaf yang dia kerjakan. Baik. Pendapat yang kedua yang menjelaskan bahwa iktikaf itu tidak mesti harus berpuasa. Jadi hari-hari lain misalnya di luar bulan Ramadan, boleh saja seseorang itu iktikaf, tidak mesti dalam kondisi dia berpuasa. Dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab. Tadi Umar bin Khattab bernazar. Beliau bernazar di masa jahiliyah untuk iktikaf kapan? Di malam hari atau di siang hari? Umar tadi bernazar.
di malam hari kan? Ketika dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf 1 malam, tok 1 malam. Apakah ketika Umar mengerjakan iktikafnya di malam hari itu dia berpuasa? Tidak, tidak ada puasa di malam hari. Nggak ada puasa di malam hari. Ini menunjukkan bahwa iktikaf itu tidak mesti harus puasa. Hadis yang lain atau dalil yang lain, Nabi SAW pernah nggak iktikaf di luar bulan Ramadan? Pernah atau tidak? Rasul beriktikaf di luar bulan Ramadan? Pernah. Rasul pernah iktikaf di bulan Syawal tadi kan ya? Di bulan Syawal Nabi SAW pernah beriktikaf. Dan dalam riwayat itu diceritakan Rasul beriktikafnya di 1 Syawal. 1 Syawal ini kan hari raya Idul Fitri. Boleh nggak satu Syawal, yaitu di hari raya Idul Fitri, kita berpuasa? Boleh nggak berpuasa? Nggak boleh berpuasa. Berarti Nabi SAW beriktikaf di bulan Syawal, beliau dalam kondisi tidak berpuasa. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa puasa itu tidak menjadi syarat untuk iktikaf. Jadi siapa saja mau beriktikaf tanpa dia berpuasa pun tetap boleh baginya beriktikaf. Baik. Mana pendapat yang kuat dari 2 pendapat ini? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa iktikaf itu tidak merupakan bagian puasa itu bukan bagian daripada syarat sahnya iktikaf. Kalau ada orang datang cuma malam doang iktikafnya, datang malam, dia ikut sholat tarawih di masjid itu, lalu kemudian dia duduk sebentar, habis sholat tarawih dia duduk, nanti ikut sahur dia di situ, habis sahur ikut sholat berjamaah subuh di situ, lalu kemudian dia duduk lagi berzikir sampai tiba waktunya terbit matahari, lalu dia mengerjakan sholat 2 rakaat, setelah itu dia pulang lagi ke rumahnya. Berarti kan dalam kondisi dia tidak berpuasa nih. Iktikaf yang dia lakukan di malam hari itu tidak dalam kondisi dia berpuasa. Maka iktikaf yang dilakukannya itu sah, tidak ada masalah. Paham ini? Baik. Permasalahan yang berikutnya adalah berapa sih seorang itu minimal dia sudah dikatakan beriktikaf? Berapa waktu minimalnya seseorang itu sudah dikatakan iktikaf? Minimalnya berapa lama dia berdiam diri di masjid? Ada khilaf para ulama di sini. Ada yang mengatakan tidak ada batasan minimalnya. Andai kata dia duduk di masjid itu 5 menit, 10 menit berdiam diri di masjid itu, 15 menit, setengah jam, 1 jam, tetap dikatakan dia sedang beriktikaf. Ini pendapat pertama. Paham ini pendapat pertama? Tidak ada waktu minimalnya. Tidak ada waktu minimalnya, tidak ada batasannya. Mau 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam dia duduk di masjid, dia berniat iktikaf, maka dikatakan dia iktikaf atau mu'takif. Dikatakan dia sedang mengerjakan ibadah iktikaf. Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Hanifah, dikuatkan oleh Imam Syafi'i, mengatakan bahwa tidak ada batasan minimal seseorang itu dikatakan iktikaf. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan minimalnya seseorang itu kalau mau dikatakan iktikaf, minimalnya dia harus berdiam diri sehari semalam. Berapa? Sehari semalam, berarti 24 jam. Minimalnya 24 jam dia berada di masjid baru dikatakan dia iktikaf. Kalau dia cuma 1 jam, 2 jam, atau cuma 1 malam doang, di malam hari doang dia datangnya, kemudian iktikaf, baca Quran dia di sana, ikut sholat malam dia, sholat tarawih, kemudian ternyata jam 3 malamnya ada lagi sholat malam, ikut lagi dia.
Iktikaf di masjid itu dengan diisi ibadah-ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka sebahagian pendapat ulama di antara Imam Malik mengatakan tidak disebut malam itu dia iktikaf. Kenapa? Karena batasan minimal seseorang itu dikatakan iktikaf ketika dia berdiam diri selama 24 jam, yaitu sehari semalam. Jadi kalau dia masuk waktu subuh, berarti ketemu subuhnya lagi. Nah, itu dikatakan dia iktikaf. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, seseorang itu dikatakan minimalnya dikatakan dia iktikaf, dia berdiam diri di dalam masjid itu minimal 1 malam. Minimal 1 malam. Berarti kalau 1 malam itu dia datang ke masjid sebelum matahari tenggelam ya. Sebelum matahari tenggelam, berarti sebelum berbuka dia datang dulu ke masjid, dia bawa dulu perbukaan dari rumah, atau di masjid itu sudah ada menyediakan perbukaan, dia tinggal datang di masjid sebelum matahari tenggelam. Jam berapa itu? Boleh jam 5 sore, boleh jam 5.30, atau 5 menit sebelum berbuka. Dia datang hadir ke masjid, lalu nanti dia keluar setelah selesai sholat subuh. Setelah fajar itu terbit, fajar sodik. Fajar sodik itu terbit ketika azan subuh. Nah, keluar dia setelah azan subuh, maka dikatakan orang tersebut mu'takif. Dia telah melakukan ibadah iktikaf, karena minimalnya seseorang itu dikatakan iktikaf ketika dia berdiam diri di masjid selama 1 malam. Ada berapa pendapat para ulama tadi? Ada 3. Yang pertama, ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Setengah jam dia pun di masjid berdiam diri beribadah, dikatakan dia iktikaf. Pendapat yang kedua tadi mengatakan sehari semalam. Pendapat yang ketiga mengatakan cuma 1 malam. Mana pendapat yang kuat dari 3 pendapat ini? Mana pendapat yang kuat, pendapat yang rajih dari 3 pendapat ini? Wallahu a'lam bissawab. Karena tidak ada dalil-dalil yang tegas menjelaskan batasan minimal waktu seorang itu dikatakan iktikaf. Tidak ada dalil yang tegas, kecuali dalil Umar bin Khattab tadi. Hadis Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Nabi SAW, ketika itu beliau punya nazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf 1 malam. Cuma itu hadis yang tegas yang mengatakan minimalnya seseorang itu beriktikaf. Waktu minimalnya seorang itu beriktikaf, hadis yang tegas adalah hadis Umar bin Khattab. Sehingga pendapat yang kuat dalam perkara ini adalah minimalnya seseorang dikatakan iktikaf, dia berdiam diri di masjid selama semalam suntuk. Jadi semalam suntuk dia sudah ada di masjid, maka sudah dikatakan dia iktikaf. Ini pendapat yang dikuatkan oleh muallif, pengarang kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat pendapat Imam Syafi'i dan jumhurnya ulama seperti Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, jumhur ulama mengatakan andai kata kita duduk setengah jam, 1 jam di masjid seperti yang kita lakukan ini, kita kan sambil kajian nih. Kita sambil kajian. Lalu kemudian selain kita mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu, kalau kita duduknya berniat untuk iktikaf, maka kita juga dapat pahala iktikaf. Walaupun cuma 1 jam kita duduk di sini, walaupun kita cuma duduk di sini 1,5 jam sampai 2 jam, maka duduknya kita di sini selain mendapatkan pahala di majelis ilmu, kita juga mendapatkan pahala iktikaf. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya Allah alam bisawab. Imam Syafi'i seorang ulama besar juga. Kita nggak bisa salahkan pendapat beliau. Kita nggak bisa mengatakan pendapat ini salah, nggak. Kita harus hargai pendapat beliau. Dan nggak mungkin beliau memberikan pendapat itu berdasarkan hawa nafsunya, nggak. Pasti ada dasar-dasar hukum yang lalu kemudian keluarlah fatwa yang mengatakan tidak ada batasan minimalnya. Jadi kalau ada yang berpendapat atau mengambil pendapat Imam Syafi'i, andai kata dia datang ke masjid itu, salat Isya, lalu kemudian dia salat tarawih, duduk dia habis salat tarawih, aduh saya niat iktikaf deh,
lanjutin dulu bacaan Al-Qur'annya. Nanti dia pulang sama suaminya jam 11 malam. Jam 11 malam dia pulang ke rumah. Berarti kan selesai misalnya jam 9 malam nih sholat tarawihnya. Jam 9, jam 10, jam 11. 2 jam dia di masjid. Setelah habis sholat tarawih, dia duduk di situ, dia baca Quran. Kemudian bosan dia baca Quran, dia berwudu, dia sholat sunnah wudu. Kemudian dia baca Quran lagi. Bosan dia baca Quran, dia berzikir. Bosan dia berzikir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia angkatnya tangan. Selama 2 jam dia habiskan, selama 2 jam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 2 jam yang dia lakukan itu sudah dianggap dia beriktikaf. Sudah dianggap dia beriktikaf. Kalau kita merujuk kepada pendapat siapa tadi nih? Pendapat Imam Syafi'i. Baik. Permasalahan berikutnya, mata yadkhul mu'takif wa mata yakhruj? Kalau kita ingin beriktikaf 10 hari terakhir, kita full. Pengen iktikafnya tuh kita full 10 hari terakhir. Kapan kita mulai iktikafnya dan kapan kita keluar? Kalau kita mau iktikaf 10 hari terakhir nih, kapan kita mulai masuk? Dan kapan kita sudah selesai iktikafnya dan keluar boleh pulang ke rumah? Ada 2 pendapat para ulama dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan, mulai seseorang masuk ke masjid ketika ingin full ibadah iktikaf 10 hari terakhir, dia mulai masuk ke masjid di waktu sholat subuh di hari ke-21. Di hari keberapa Ramadan? Di hari ke-21 di waktu sholat subuh. Berarti subuh dia udah di masjid itu di hari ke-21-nya. Misal begini, anggaplah hari ini Ramadan ke-20 ya. Hari ini Ramadan keberapa ini? Ramadan berapa hari ini? Masya Allah, semangat nih bilang 18-nya. Kenapa semangat nih? Karena sebentar lagi 10 hari terakhir atau sebentar lagi karena mau mudik? Kok semangat jawabnya? Sekarang Ramadan yang ke-18. Berarti besok 19 hari apa besok? Kamis. Hari Jumat berarti Ramadan ke-20. Hari Jumat Ramadan ke-20, hari Sabtu berarti Ramadan ke-21. Berarti kalau kita merujuk kepada pendapat pertama, seseorang itu ketika ingin mengerjakan full iktikaf 10 hari terakhir, dia mulai masuk di tanggal 21 hari Sabtu itu di waktu sholat subuhnya. Paham ini? Mulainya. Dan kapan keluarnya? Keluarnya itu setelah takbir, berarti 1 Syawalnya, di Idul Fitrinya, setelah melakukan sholat subuhnya. Jadi malam takbiran itu dia masih di masjid. Orang malam takbir udah sampai ke kampung, udah bertemu sama keluarga, dia masih berada di masjid. Jadi takbirannya itu dia di masjid. Paham ini pendapat yang pertama? Kapan mulai masuk dan kapan dia keluar? Baik. Kita lihat pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, kapan dia mulai masuk dan kapan dia keluarnya? Pendapat kedua mengatakan dia masuk di malam harinya di tanggal 21. Di malam harinya ya. Jadi tanggal 20 tadi hari apa? Hari Jumat ya. 20 itu hari Jumat. Berarti sebelum masuk malam ke-21, jadi di Jumat sore itu dia udah mulai masuk ke masjid. Di hari Jumat sorenya sebelum tenggelam matahari. Jadi jam-jam 5:30, jam 5, dia udah datang ke masjid tuh, bawa tas, bawa pakaiannya, bawa kasurnya, bawa bantalnya. Ini mau pindah rumah tuh apa? Kasur boleh dibawa, nggak apa-apa. Bantal boleh dibawa. Tapi jangan kasur yang empuknya.
Kalau kasur yang empuk yang di kamar biasa gunakan istirahat, ya sama aja, kita namanya pindah tidur. Tadinya kita tidur di rumah, sekarang tidurnya di masjid. Orang mau itikaf di masjid itu bukan mau tidur. Mau ngapain? Mau ibadah. Jadi kalau mau ke masjid, bawa alat-alat untuk peralatan tidur. Jangan yang biasa kita gunakan di rumah. Sama aja nanti tidurnya nyenyak juga di rumah sama di masjid. Jadi dia masuk ke masjid itu mulai kapan? Di Ramadan ke-20-nya. Di Ramadan ke-20, tapi di waktu sore, udah mepet-mepet mau berbuka. Paham ini? Pendapat yang kedua? Nah, kapan berakhirnya? Kapan berakhirnya dia iktikaf? Kata para ulama, di malam takbirannya. Jadi ketika dia berbuka di hari terakhir, ini Ramadan ke-30 misalnya. Ramadan ke-30 atau Ramadan ke-29. Lalu kemudian diumumkan oleh pemerintah bahwa besok, kata pemerintah, Lebaran, berarti di malam takbiran itu habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib kan orang udah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia udah beres-beres barang-barang yang dia bawa, siap-siap untuk pulang. Dia pulangnya di malam takbiran itu. Baik, dari dua pendapat ini, mana pendapat yang kuat? Kata para ulama, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua. Apa tadi pendapat yang kedua? Masuknya di tanggal 20 ya. 20 sorenya. Jadi dia malam ke-21 itu udah di masjid. Itu pendapat yang kuat. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, banyak hadis Nabi SAW menjelaskan perkara itu, dan tidak mungkin satu persatu kita sebutkan di sini. Intinya Nabi SAW beliau itu beriktikafnya di awal malamnya itu, malam ke-21-nya, dan beliau keluar dari masjid ketika takbir berkumandang di malam harinya, di malam takbiran kalau bahasa kita. Baik para hadirin mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang berikutnya. Ma yubtilu bihil i'tikaf. Apa yang membatalkan i'tikaf? I'tikaf itu kan ibadah. Selain ada syaratnya, selain ada rukunnya, dia juga ada pembatalnya. Apa di antara pembatal-pembatal i'tikaf? Yang pertama, yang dapat membatalkan i'tikaf kita adalah keluar dari masjid tanpa ada alasan. Keluar dari masjid. Ditanya, "Ibu ngapa akan keluar? Kan i'tikaf, kok keluar dari area masjid?" Dia nggak bisa mengutarakan sebabnya. Nggak ada sebabnya dia keluar. Maka ketika dia keluar tidak ada sebabnya, i'tikafnya batal. Keluar dari area masjid tanpa ada alasan tertentu, maka ibadah i'tikafnya tadi itu sudah dianggap batal. Kalau dia mau masuk, niat ulang lagi. Niat lagi dari awal. Kecuali kalau dia keluarnya itu ada alasan. "Ibu, kenapa keluar dari area masjid?" "Iya, saya mau cari perbukaan." Karena di masjid itu tidak disediakan perbukaan. Maka dia keluar dulu cari perbukaan. Tapi cari perbukaannya itu jangan sampai sana tuh di dekat Bekasi Timur, tol timur sana. Dia itikafnya di sini, cari perbukaannya di sana Bekasi Barat. Itu kelamaan. Kita sedang itikaf. Kebutuhan kita apa? Kebutuhannya saat ini pengen cari perbukaan. Kalau cari perbukaan doang, ini di sekitar sini banyak. Di BTR banyak kan ya? Atau di sekitar-sekitar area ini. Udah selesai kebutuhannya, dapat dia perbukaannya, dia langsung masuk lagi. Atau mungkin di masjid tempat dia itikaf, antrinya luar biasa tuh toilet. Udah ada antrian yang ke-10, dia yang ke-11. Padahal dia udah sesak banget, udah terujung. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia ngantri, Masya Allah, tersiksa banget dia. Dia terpaksa keluar dari masjid untuk buang hajat, pulang dia ke rumah. Karena rumahnya nggak jauh, dia pulang.
buang hajat dia di rumahnya. Tapi buang hajatnya jangan sampai 3 jam 4 jam. Ini hajat apa? Jadi dia hanya sekedar kebutuhannya saja. Dia keluar dari masjid menunaikan sekedar apa yang dia butuhkan. Selesai kebutuhannya, dia balik ke masjid lagi, dia lanjutkan i'tikafnya. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau i'tikaf. Ketika beliau i'tikaf, ada keperluan lah beliau ini keluar dari masjid. Lihat, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia beriktikaf, beliau keluar dari masjid karena ada keperluan. Setelah selesai keperluannya, dia pulang lagi ke masjid. Tatkala itu ada orang yang sakit. Ada orang sakit. Aisyah tahu rumah yang dilewati itu orang ramai, orang sedang besuk orang sakit. Aisyah cuma jalan doang, nggak mampir ngelihat siapa yang sakit, sakitnya apa. Aisyah lanjutkan perjalanannya, sambil jalan beliau bertanya, siapa yang sakit? Sakitnya apa? Cuma sambil jalan, nggak berhenti beliau. Nggak berhenti dulu bertanya siapa yang sakit, sakitnya apa. Kenapa? Karena Aisyah paham bahwa saat ini beliau sedang i'tikaf. Orang yang sedang beriktikaf, dia tidak boleh membesuk orang yang sakit, karena itu tidak dianggap sebagai kebutuhan. Tidak dianggap sebagai kebutuhan. Ada riwayat Aisyah mengatakan, Aisyah pernah mengatakan dalam sebuah asarnya, di antara sunnah bagi orang yang iktikaf adalah dia tidak perlu membesuk orang yang sakit. Dia tidak perlu mengantarkan jenazah. Ada orang meninggal, gak perlu dia ikut-ikutan mengurusi jenazahnya karena dia sedang iktikaf. Karena sudah ada yang mengurusinya. Gak perlu dia menyaksikannya, gak perlu dia ikut menyolatkannya. Dan orang yang beriktikaf, dia gak perlu tidak boleh bermesra-mesraan. Bermesra-mesraan yang itu bisa mengundang syahwat dengan pasangannya. Jadi kalau dia pulang misalnya untuk menunaikan hajatnya tadi, dia misalnya udah sesak banget mau pipis misalnya, antri, dia pulang ketemu dengan suaminya di rumah, maka kata para ulama jangan sampai dia melakukan mesra-mesraan yang sampai mengundang syahwat. Mengundang syahwat. Karena itu tidak baik buat ibadah iktikafnya. Aisyah juga mengatakan, kata Aisyah, wala yubashiruha wala yakhruj li hajatin illa ma la budda min, dan tidak boleh keluar kecuali karena ada hajat kebutuhan. Kalau tidak ada hajat, dia tetap harus berada di masjid. Apalagi di masjid sekarang ketika beriktikaf, Masya Allah, panitia sudah memfasilitasi makan, sahur, berbuka, tidak perlu kita harus keluar, sudah difasilitasi kok oleh pengurus atau panitianya. Ya kita nggak perlu keluar lagi, nggak ada alasan bagi kita keluar. Ustadz, makanan yang disiapkan panitia bosan, makannya itu aja. Ya sudah, cari makanan di luar, nggak ada masalah. Apalagi sekarang mudah bagi kita untuk pesan makanan. Tinggal kita pesan melalui gadget kita keluar sedikit dari masjid, keluar pagar aja sebentar, keluar dari area masjid, kemudian kita pesan, tinggal masuk lagi ke masjid, selesai. Jadi tidak ada alasan saat ini ketika i'tikaf kita keluar masuk, bolak-balik keluar masuk masjid. Enggak ada alasannya. Baik. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang pertama yang bisa membatalkan i'tikaf, yaitu keluar tanpa alasan. Ngapain ibu keluar? Karena ngambil uang di ATM. Enggak ada alasan. Apa kebutuhan ibu uang? Oh, saya mau berinfak, setiap malam saya mau berinfak di masjid. Masya Allah, kalau begitu silahkan, ada alasannya. Nggak bisakah diwakilkan ibu? Oh nggak bisa, ini memang pinnya rahasia, sampai suami saya pun nggak tahu nih pin ATM saya berapa. Berarti ini rahasia, ya sudahlah, silahkan keluar. Karena memang kebutuhannya, dia mau keluarkan sebagian uangnya dari ATM-nya, dari tabungannya, untuk dia simpan, karena pengen setiap malam dia berinfak, setiap saat dia berinfak di masjid selama dia beriktikaf. Ada kebutuhan, silahkan. Baik, perkara yang kedua yang dapat membatalkan iktikaf adalah al-jima'. Al-jima' ini, mohon maaf, berhubungan biologis dengan suaminya.
atau suami yang i'tikaf berhubungan biologis dengan istrinya. Jadi ketika dia sudah berhubungan itu, maka secara otomatis ibadah i'tikafnya batal. Jadi jangan bayangkan berhubungannya di siang hari. Ini jelas haram. Haram. Yang dilakukan maksudnya tadi berhubungan di sini di malam hari. Di malam hari kan sebenarnya tidak ada masalah. Antara suami istri berhubungan tidak ada masalah. Tapi kalau dia sedang i'tikaf, nggak boleh. Kok bisa terjadi hubungan biologis sedangkan i'tikaf? Bisa jadi. Contoh tadi permisalan, dia sedang mendapatkan antrian yang begitu panjang nih di toilet. Dia pulang ke rumah. Ini suami misalnya i'tikaf di masjid, suaminya i'tikaf di masjid. Karena nggak kuat ngantri, udah pulang aja dia. Udah hari kelima dia i'tikaf ini. Hari kelima i'tikaf. Pulang dia, pengen menunaikan hajat kebutuhannya. Sampai di rumah, dia lihat istrinya. Dia lihat istrinya tergoda. Terjadilah. Maka kata para ulama, batal i'tikafnya. Batal i'tikaf. Dia nggak boleh langsung datang lagi ke masjid untuk melanjutkan i'tikafnya. Karena i'tikafnya sudah terputus, batal. Kalau dia mau datang lagi ke masjid, dia harus niat baru lagi. Saya mau beriktikaf lagi. Ulangi dari awal lagi berarti iktikafnya. Kenapa? Karena iktikafnya sudah batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian bermubasyarah. Mubasyarah itu artinya melakukan hubungan dengan pasangan kalian ketika kalian sedang beriktikaf. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan bermesra-mesraan dengan pasangannya tatkala iktikaf? Boleh atau tidak? Kata para ulama, kalau hanya sekedar bermesra-mesraan yang itu tidak sampai mengundang syahwat, tidak ada masalah. Karena memang kebiasaan suami kalau mau pergi ke masjid, dia saliman dulu sama istrinya, dia cium dulu kening istrinya. Ini biasa. Ini hanya mesra-mesraan biasa, tidak sampai mengundang syahwat. Maka hal ini tidak mengapa. Bahkan lihat kemesraan Aisyah, keromantisan Aisyah tatkala Nabi SAW iktikaf. Nabi iktikaf di masjid. Apa yang dilakukan oleh Aisyah ketika itu? Nabi SAW baru selesai mandi. Kemudian karena memang rumah Nabi SAW, rumah Aisyah ini dengan Masjid Nabawi itu dempet-dempetan, samping-sampingan. Nah ketika selesai Nabi SAW mandi, rambut Nabi berantakan. Nabi SAW mengeluarkan kepalanya. Dikeluarkan oleh Nabi SAW, kalau bahasa kita jendela lah ya. Dikeluarkan oleh Nabi SAW, langsung disambut oleh Aisyah, kepala Nabi tadi disisirkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini mesra atau tidak? Romantis atau tidak ini? Romantis. Ini suami istri bermesra-mesraan di saat iktikaf. Walaupun sebagian badan Nabi keluar masjid, sebagian kepala Nabi yang keluar masjid. Tapi tidak ada masalah. Aisyah yang bercerita ya, tapi kemesraan itu tidak ditampilkan, tidak ditampakkan oleh Rasulullah di depan sahabat, enggak. Jangan pula nanti ibu-ibu suaminya sedang itikaf, Ustaz, saya mau berkunjung, suami saya sedang itikaf. Boleh, silakan ibu. Boleh enggak saya bermesra-mesraan sama suami saya ketika saya berkunjung di pelataran masjid? Jangan ibu, nanti dilihat oleh para jomblo-jomblo kan kasihan. Itu kan orang itikaf, bisa jadi ada yang belum menikah, bisa jadi ada yang masih bujang, ada yang sudah ditinggal mati istrinya bertahun-tahun. Dilihat di sana di mojok-mojok ada suami istri di pelataran, mesra-mesraan, duduk dekat-dekat, suap-suapan nasi. Masya Allah. Jangan, itu depan umum. Depan umum jangan. Nah, yang dilakukan oleh Aisyah dan Rasul tadi itu kan cerita Aisyah. Aisyah yang menceritakan itu. Berarti ini tertutup, posisinya tertutup, tidak dilihat oleh para sahabat kemesraan itu. Ini ada kadang di luar batas memang. Jalan gandeng-gandengan tangan. Ya nggak ada masalah bermesraan, tapi jangan ada terlihat orang. Walaupun pasangan sah kok suami istri. Kalau sekarang gandengan tangan itu merupakan perkara yang biasa, ya sudahlah, tidak ada masalah lah. Kalau memang gandengan tangan itu perkara yang biasa. Cuma kan ada sebagian orang melihatnya itu nggak biasa gitu, gandengan tangan itu. Ustaz, apa sih salahnya orang suami istri kok?
Ya memang nggak ada salahnya bagi mereka berdua. Cuma bermasalah bagi orang yang lihat. Yang bermasalah bagi orang yang melihat. Makanya orang yang beriktikaf silahkan. Dia mau bermesra-mesraan silahkan. Selama tidak sampai mengandung unsur syahwat di sana. Nabi SAW pernah mengeluarkan kepalanya lalu disisirkan oleh Aisyah, dirapikan rambutnya oleh Aisyah istri beliau radhiyallahu taala anha. Baik. Poin yang berikutnya. Ma yajuzu lil mu'takif. Apa yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang beriktikaf? Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 11 ya? Sedikit lagi waktu kita. Poinnya masih banyak ini. Baik, kita ringkas. Apa yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang beribadah iktikaf? Pertama, yang boleh dilakukannya adalah keluar dari masjid kalau ada kebutuhan. Dia iktikaf, keluar dari masjid, silahkan keluar kalau memang ada kebutuhan. Yang kedua, yang boleh dia lakukan adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara mubah. Boleh dia menyibukkan dirinya dengan perkara mubah, boleh, tapi dia rugi. Waktunya habis. Apa misalnya yang dia sibukkan dari perkara-perkara mubah? Ketika dia iktikaf misalnya, apa? Contohnya dia banyak ngobrol. Ngomong, dia cerita masa lalunya begini, pengalaman dari punya anak pertama, kedua sampai anak yang ke-10 misalnya. Orang kan tertarik ketika kenalan, ibu anaknya berapa? 10. Masya Allah 10 ya. Itu gimana ibu anaknya 10? Kan gak ada masalah kan? Cerita-cerita seperti itu. Kok bisa sih anaknya 10? Anak pertama, oh, ibu umur berapa? Dan seterusnya. Cerita sampai habis di masjid itu 2 jam dia ngobrol. Orang udah habis baca Al-Quran 10 juz, dia masih duduk ngobrol, belum selesai cerita masa lalu, pengalaman-pengalamannya. Kan sayang. Walaupun memang tidak terlarang 2 jam dia misalnya melakukan perkara-perkara yang dibolehkan. Sebaiknya memang itu dihindari. Ada satu pengalaman yang saya pernah lihat langsung ketika beriktikaf ya 10 hari terakhir. Memang ada orang sukanya ngobrol. Masya Allah di hari pertama dia masuk, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai risih orang. Ini satu orang memang. Tapi memang orangnya suka ngobrol, terus ngobrol. Dan yang dia ajak ngobrol itu tidak satu orang. Dia berpindah. Nanti habis tarawih dia ngobrol nih, berkenalan dengan teman yang mungkin belum kenal sama sekali. Dia ngobrol berteman, cerita asik ceritanya, 1 jam selesai. Nanti capek nih temannya, aduh lama banget ngobrolnya, gak enak juga ninggalin kan ya. Selesai 1 jam, akhirnya ditinggalkan. Dia rencananya mau bikin kopi, mau ibadah lagi, minum kopi, dia bikin kopi. Saat kala bikin kopi, ketemu lagi teman baru, ngobrol lagi sama temannya, minum kopi segelas, habis waktu 1 jam lagi, udah 2 jam berlalu. Mau ngambil Al-Quran, mau baca Al-Quran, dia duduk di sebelah teman yang belum dia kenal lagi, ngobrol lagi dia sama temannya. Dan itu tidak hanya saya ternyata yang melihat, ada beberapa teman-teman juga melihat. Akhirnya kita nasihati, akhi, antum mau datang ke masjid ini kan mau beribadah, ya sekali-kali mau ngobrol, bercerita tentang pengalaman silakan, tapi jangan ganggu orang sedang beribadah. Orang merasa terganggu. Antum kalau ketemu sama orang ini, ajak ngobrol, nanti pindah tempat sana, ngobrol lagi dengan orang yang lain, pindah tempat-tempat yang lain lagi, bertemu dengan orang yang berbeda, antum ajak lagi ngobrol. Selain antum habis waktunya tidak digunakan ibadah, antum juga bisa mengganggu orang yang sedang ibadah. Nah itu seharusnya kita hindari. Harus dihindari perkara-perkara yang terlalu banyak yang menyibukkan kita, walaupun itu adalah perkara-perkara yang bentuknya boleh-boleh saja dilakukan, tidak ada masalah, boleh-boleh. Tapi kalau berlebihan itu harus dihindari dan ditinggalkan. Baik, berikutnya yang jim dan dal, atau yang perkara berikutnya, yaitu menziarahi. Jadi seorang istri berkunjung kepada suami yang sedang iktikaf, boleh. Atau mereka berdua-duaan, boleh. Boleh berdua-duaan mereka sama suaminya di sana, tapi jangan tunjukkan kemesraan. Cuma berdua-duaan ngobrol,
Jangan pula sambil rangkul-rangkulan, jangan. Hanya sekedar berdua-duaan tidak ada masalah. Baik, perkara yang lainnya yang dibolehkan. Ghuslul mu'takif wa wudu'uhu fil masjid. Jadi mu'takif itu boleh mandi, boleh wudu, boleh mandi-mandi di masjid, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai dihabiskan airnya. Mandinya sampai sehari 5 kali, sampai 6 kali, jangan. Kasihan air, orang sedang butuh air. Karena tidak semua masjid itu ternyata airnya cukup. Pernah di tahun berapa gitu, kita juga ikut di satu masjid i'tikaf, itu kehabisan air, kasihan banget, masya Allah. Habis airnya, dibuka semua keran, gak ada lagi keluar air. Makanya kita juga harus berhati-hati nih dalam beriktikaf. Jangan sampai kita boros terhadap air. Ternyata ketika kita saat membutuhkan air, lalu kemudian airnya sudah habis, orang mau beribadah akhirnya jadi kesulitan. Baik, hal yang boleh dilakukan lagi bagi orang yang beriktikaf adalah dia buat satu kemah khusus buat dia. Tapi bikin kemahnya itu bukan di sini. Ini tempat orang sholat. Boleh kita beli tenda buat khusus tenda tempat dia beriktikaf di situ. Dia baca Quran di situ, dia sholat di situ, tidak ada masalah. Atau dia keluar dari tendanya, dia sholat ibadah di sana. Kemudian ketika selesai capek dia beribadah, dia mau istirahat, masuk dalam tenda itu. Boleh. Itu dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah Aisyah membuatkan tenda khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipasangkan tendanya, tapi di akhir-akhir, di pojokan-pojokan masjid yang kira-kira itu tidak digunakan untuk sholat. Misalnya kalau area masjidnya itu sampai di sana itu pelatarannya masih bagian masjid, buat di sana ada pasang tenda untuk beristirahat di sana. Tapi kalau panitia mengatakan nggak boleh pasang-pasang tenda ya, nanti terlihatan kumuh masjidnya, berarti nggak boleh kita pasang tenda. Karena ini hanya sekedar hukumnya boleh doang. Boleh kita punya tenda di saat i'tikaf. Baik, hal yang lainnya yang boleh dilakukan saat i'tikaf, yad'u firasahu wa sarirahu fil masjid. Boleh bawa kasur, boleh bawa bantal ke masjid. Boleh, bukan sunnah ya. Boleh bawa kasur, boleh bawa bantal. Tapi jangan seperti yang tadi kita jelaskan. Yang kasur yang empuk. Jangan bantal yang menjadikan tidur kita terlelap. Hanya sekedarnya saja supaya kita mendapatkan istirahat yang maksimal. Kemudian hal yang lainnya yang boleh dilakukan, al-khitaba wa 'aqduz zawaj lil mu'takif. Bolehnya melakukan lamaran, khitbah, boleh melamar dan boleh berakad nikah di saat i'tikaf. Pernah menyaksikan itu? Ibu-ibu yang hadir di sini pernah nggak menyaksikan orang sedang i'tikaf tiba-tiba dia melamar di situ, atau dia malah melakukan akad nikah di sana? Kalau pernah, itu tidak terlarang, boleh hukumnya. Bisa jadi terjadi seperti itu. Contoh, dia anak muda ini apalagi sedang liburan, dia seorang mahasiswa misalnya, mahasiswa di Universitas Islam Madinah, kuliahnya di Madinah anak muda ini. Dilihat sama seorang bapak-bapak, ini anak muda kayaknya masya Allah, anaknya soleh, anaknya giat, tekun ibadahnya. Berkenalanlah nih bapak-bapak, coba berkenalan sama anak muda ini. Setelah berkenalan, ternyata si bapak-bapak ini tertarik, mau jodohin anak perempuannya pada anak muda ini. Lalu anak muda ini, karena memang dia sudah siap untuk menikah dan diberikan kemudahan oleh bapak tadi, udah kamu gak usah mikirin apa-apa, tenang aja, nanti kita akan buat acaranya sesimpel mungkin. Kamu ada berapa tabungannya, insya Allah itu sudah cukup untuk melamar anak saya. Oh, tertarik dong anak muda ini, diberikan kemudahan sekali. Ya sudah, kalau begitu saya lamar anak bapak. Dilamar. Oh Pak, tunggu dulu sebentar, saya tertarik dengan tawaran bapak, tapi boleh nggak saya nazar dulu, lihat dulu anak perempuan bapak? Oh boleh, silahkan. Berarti nanti ada satu area khusus yang mungkin minta tolong ke panitia, mereka bisa diskusi satu keluarga ini. Kemudian ada ketertarikan, lalu laki-laki anak muda ini, ya sudah bapak, saya tertarik dengan putri bapak.
saya mau minangnya langsung, saya mau lamar dia, saya mau khidbah dia. Insya Allah nanti habis lebaran kelima kita rencananya mau nikah. Bagaimana Bapak? Oh bagus, semakin cepat semakin bagus. Terjadi khidbah di dalam masjid, terjadi lamaran di dalam masjid. Kata para ulama di saat iktikaf terjadi lamar-melamar, maka hukumnya boleh. Jangankan sekedar melamar, lebih serius daripada melamar. Apa itu lebih serius dari melamar? Akad nikah. Karena memang sudah ada kecocokan tadi nih, sudah nazar, sudah berkenalan, sudah ada kecocokan. Anak muda ini mengatakan, Pak bagaimana kalau kita langsung nikah saja? Kata bapaknya, boleh, ayo. Ya sudah, tinggal panggil saksi. Kalau perlu ada KUA, panggil KUA sebagai pendataan, dicatat. Kemudian terjadilah akad nikah di sana. Saya nikahkan putri saya begini. Lalu si pemuda itu menjawab, saya terima. Sah nikahnya. Di saat itikaf, iya, tidak ada masalah. Baik. Berikutnya, yang boleh bagi para i'tikaf adalah bagi perempuan yang sedang istihadah. Istihadah itu darah yang keluar dari kemaluannya, tapi dia bukan darah haid. Bukan darah haid, juga bukan darah nifas. Maka ketika seorang perempuan yang sedang istihadah, boleh baginya untuk melaksanakan ibadah i'tikaf. Tidak terlarang, silahkan untuk melakukan ibadah i'tikaf. Karena di zaman sahabat Nabi SAW, sahabat perempuan, ketika itu Aisyah mengatakan, Aisyah ini bercerita, dengan beliau pernah beriktikaf dengan sahabat-sahabat perempuan yang lainnya. Ada yang i'tikaf, seorang perempuan yang sedang istihadah. Lalu kemudian kami melihat di pakaiannya itu ada kekuning-kuningan, ada kemerah-merahan. Para sahabat perempuan ketika itu sudah mengira dan menebak itu adalah darah istihadah. Ini bukan darah haid. Ini darah istihadah. Lalu kemudian sampai-sampai kami ketika itu ingin meletakkan seperti baskom kecil gitu. Mohon maaf, di bawah tempat di mana seorang perempuan itu sedang istihadah berdiri mengerjakan sholat. Supaya kalau darah itu keluar menetes tidak langsung mengenai masjid, tapi tertampung di baskom itu, di wadah itu. Sampai seperti itunya mereka tetap melakukan ibadah i'tikaf, walaupun andai kata darah itu menetes supaya tidak mengotori masjid, sampai di tempat berdirinya itu ditampung satu wadah supaya netesnya di wadah tersebut. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa wanita yang istihadah boleh bagi mereka untuk i'tikaf. Bagaimana wanita yang haid? Wanita yang haid, kata para ulama, dan pendapat yang kuat dalam masalah ini, dia tidak boleh melanjutkan i'tikafnya. Ketika di hari pertama, hari kedua beriktikaf, ternyata di hari ketiga datang masa haidnya, di waktu itu juga dia harus keluar dari masjid. Karena masjid itu tidak boleh ditetapi atau menetap di sana perempuan-perempuan yang haid, kecuali hanya sekedar melewati saja. Tapi kalau menetap perempuan haid di masjid, pendapat yang kuat tidak boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita yang singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan sisa-sisa bulan Ramadan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan untuk Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana solusi untuk wanita yang tidak memungkinkan untuk i'tikaf di masjid jika dikatakan tidak sah kecuali di masjid? Solusinya adalah bantu suaminya yang beriktikaf. Kalau suaminya tidak iktikaf, dorong suaminya. Mas, kok nggak iktikaf? Kan ini 10 hari terakhir. Ini malam ganjil loh mas. Jangan sampai malam ganjil ini terlewatkan dari ibadah. Dia nggak bisa iktikaf. Mungkin saja wanita itu karena haid, atau mungkin dia masih punya anak kecil. Nggak mungkin dia bawa anak kecilnya ke masjid. Nanti mengganggu orang lain yang sedang iktikaf. Misalnya begitu. Sehingga dia memutuskan saya nggak bisa iktikaf. Tapi dia bisa mendapatkan pahala i'tikaf itu ketika dia dorong suaminya, ajak suaminya, mas i'tikaf mas. Dia punya anak laki-laki, katakan sama anaknya, Umi
saya malas i'tikaf 10 hari terakhir full. Ya sudah, kalau kamu malas, malamnya saja. Nanti jam 11, jam 12 pulang sama abi ya, pulang sama ayah. Enggak apa-apa, yang penting kamu ke masjid i'tikaf. Itu yang bisa diantara yang dilakukan ketika seorang wanita tidak bisa i'tikaf atau tidak memungkinkan untuk i'tikaf di masjid. Atau dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena kenapa para ulama menganjurkan i'tikaf ini? Kata para ulama, i'tikaf ini orang yang sedang melakukannya, dia bisa dipastikan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang beriktikaf itu orang bisa dipastikan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, bagi kita yang tidak beriktikaf, apakah mungkin bagi kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kata para ulama, siapa bilang nggak mungkin? Nah, ketika kita tidak beriktikaf, untuk mendapatkan malam itu, andai kata itu malam Lailatul Qadar, maka kita di rumah jangan kita habiskan waktunya untuk tertidur terlelap. Sebagian besar waktu kita untuk tidur, tidak. Kita yang tidak beriktikaf, ambil Al-Quran, buat alarm. Saya cuma tidurnya 1 jam dulu karena ngantuk banget nih, capek di siang harinya. Buat alarm, bangun 1 jam berikutnya, masih ngantuk lagi, tambah 1 jam berikutnya lagi, masih ngantuk lagi 1 jam, dan seterusnya. Bangun, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah yang bisa dilakukan. Siapkan makan sahur, kirimkan kepada suaminya atau anaknya sedang beriktikaf. Bantu mereka dalam melakukan ibadah iktikaf tersebut. Mudah-mudahan dengan begitu kita juga mendapatkan bagian daripada ibadah iktikaf yang dilakukan oleh suami atau anak laki-laki kita. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita kalau mau iktikaf tapi masih memiliki anak-anak balita? Apa boleh bergantian dengan suami untuk menjaganya? Kalau suami setuju, kalau suami mau, bagus, alhamdulillah. Suami pengertian agar istrinya juga merasakan bagaimana ibadah i'tikaf itu. Tapi kalau suami mengatakan, ya udahlah, kamu di rumah aja ngurusin anak lah, biar saya saja beriktikaf. Kalau begitu kondisinya, ya mending kita di rumah saja, karena kita saat itu belum mendapatkan izin dari suami. Karena kan tadi syaratnya kita mau i'tikaf apa? Di antaranya izin dari suami kan. Saat itu suami belum mengizinkan. Ya sudah, kamu di rumah aja dulu, saya saja yang i'tikaf. Tapi kalau ada suami mengatakan dan kita bisa menawarkan solusi yang lain, Mas, bagaimana kalau kita gantian? Ini kan anak juga tidak terlalu bergantung lagi dengan uminya. Kalau dia nangis, tinggal buatin susunya, selesai. Kalau malam ini emasnya yang i'tikaf, besoknya saya boleh enggak? Kata suaminya, setuju, enggak apa-apa, silahkan. Maka hal itu dibolehkan dalam pandangan syariat. Allah a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Itu yang bertanya, Ustaz, sah atau tidak bila i'tikaf dilakukan tidak berurutan? Baik, seorang pulang kerja malam, salat tarawih dilakukan di kantornya masjid, yang ditemui di perjalanan, lalu pulang jemput anak dan istri, kemudian berangkat sekeluarga ke masjid untuk i'tikaf, selepas syuruk baru pulang. Kalau kita merujuk kepada pendapat Syafi'i tadi, boleh. Imam Syafi'i tadi mengatakan, ada enggak minimal waktu seseorang itu beriktikaf? Enggak ada kan ya. Jadi kalau andai kata dia sholat tarawihnya di masjid di mana dia kerja, atau di perjalanan menuju pulang, dia singgah di situ sholat tarawih, sampai di rumah, kemudian dia ajak anak istrinya untuk i'tikaf di masjid yang berbeda lagi, atau dia datang ke masjid itu jam 9, jam 10 baru dia ke masjid i'tikaf, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, berarti 8 jam dia di masjid. Tidak ada masalah, tetap dia dikatakan i'tikaf kalau mengambil pendapat Imam Syafi'i tadi. Karena Imam Syafi'i berpendapat 1 jam pun dia di masjid, maka sudah dianggap 1 jam yang dia berdiam diri beribadah di situ, dianggap dia sudah beriktikaf. Jadi kasus yang ditanyakan ini, insya Allah kalau merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i, dia cukup dikatakan mu'takif, dan sudah dikatakan dia beribadah iktikaf, walaupun hanya sebagian malamnya, tidak seluruh malamnya dia beriktikaf, hanya sebagiannya, maka tetap dikatakan dia iktikaf. Pertanyaan berikutnya, jika sedang iktikaf lalu keluarga atau orang tua ada yang memanggil, apa i'tikafnya batal dan apa yang harus dilakukan? Kalau memang ada keluarga
atau itu adalah orang tua kita yang manggil, kalau memang panggilan itu tidak bisa ditunaikan kecuali harus keluar, maka keluar. Jangan lanjutkan i'tikaf. Bisa jadi ada kebutuhan penting dari keluarga kita atau dari orang tua kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La an amshiya ma'a akhi fi hajatin khairun min an a'takifa fi masjidi hadha syahra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, aku lebih memilih untuk berjalan bersama saudaraku, lalu kemudian aku tunaikan kebutuhannya tadi. Itu lebih baik, lebih aku pilih, kata Rasulullah, dibanding aku harus beriktikaf di masjid Nabi selama sebulan. Masjid Nabawi loh, bukan masjid Arkan, bukan, masjid Nabawi. Mana lebih mulia, masjid ini atau masjid Nabawi? Kita satu waktu sholat di masjid Nabawi, satu waktu, anggap sholat subuh. Itu berapa kali bandingannya kita sholat di sini? Berapa kali? 1000 kali. 1000 kali kita sholat subuh di sini. Nih 1000 kali. Itu sebanding dengan 1 kali sholat di masjid Nabawi. Afdol sekali ibadah di masjid Nabawi. Lihat hadis Nabi SAW. Lebih aku pilih untuk menunaikan kebutuhan saudaraku, apalagi ini orang tua kita. Kita keluar dari masjid, orang tua kita butuh. Nah, tolong dulu pergi ke Bekasi Barat cariin ini ya. Nah, tolong dulu temanin ibu. Ibu ada kebutuhan mau cari ini di Jakarta. Keluar, bergegas keluar. Ini orang tua kita. Dia butuh kita. Yang bukan siapa-siapa kita, cuma saudara se-Islam kita. Kita temani dia, menunaikan kebutuhannya. Lebih baik daripada iktikaf di masjid Nabi sebulan. Apalagi kita cuma i'tikaf di 10 hari terakhir, dan itu masjid yang ada di Indonesia. Tidak lebih hebat dibandingkan Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Jika mempunyai emas sudah mencapai 85 gram, tetapi emas tersebut ada yang 24 karat, ada juga yang emas bukan 24 karat. Lalu bagaimana cara menghitung zakatnya? Apakah perhitungannya 2,5 gram per 85 gram kali 85 gram harga emas 24 karat? Mohon penjelasannya. Jadi yang diwajib dizakati itu adalah nilai emas yang 24 karat. 24 karat. Lalu dikalikan 85 gram ya. Kalau ada emas kita itu, ternyata kita hitung, udah sampai 90 gram. Berarti udah sampai nisabnya itu belum nih? Sudah sampai. Tapi 30 gramnya dia tidak 24 karat. Ada berapa sih selain 24 karat? Ada berapa? Ada 18 karat ya? Ada emas 18 karat? Ada. Ternyata 30 gram itu cuma 18 karat. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini? Kata para ulama, cara menghitungnya adalah 30 gram ini 30 gram ini dikalikan dulu 24 karat, kemudian dibagikan 18 karat. Dibagi lagi. Itu nanti totalnya tidak sampai 30 gram. Paling nanti keluarnya itu 25 gram. Jadi terlihat memang fisiknya 30 gram ini. Tapi kalau kita kerucutkan menjadi 24 karat, ini 30 gram nanti bisa mengerucut menjadi 25 gram. Nah, kalau tadi dia 85 gram, udah sampai nisabnya, ternyata ada sebahagiannya yang tidak 24 karat, lalu kemudian kita kerucutkan semuanya menjadi 24 karat, ternyata total semuanya menjadi 70 gram. Kalau 70 gram, dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Paham atau tidak di penjelasan saya ini? Agak susah sih kalau tidak dijelaskan dengan hitungan papan tulis atau apa, agak susah. Tapi intinya begitu. 85 gram itu kalau dia tidak emas 24 karat, dia harus dikonversikan menjadi 24 karat. Semuanya harus 24 karat kan.
Nah, kalau semuanya dijadikan 24 karat, yang tadinya 85 gram, itu dipastikan nggak nyampe 85 gram. Pasti akan berkurang. Entahkah itu 70 gram atau lebih dari 70 gram. Tapi berkurang dari 85 gram. Kalau berkurang dari 85 gram, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Allah a'lam bishawab. Jika wanita hamil dinyatakan oleh dokter aman untuk berpuasa, akan tetapi ia kadang puasa, kadang tidak. Jika ia mampu mengqadhonya, apa ia tetap harus membayar fidyahnya? Dia harus bayar qadha saja. Kalau dia mampu berpuasa, lalu sehari ada waktu di mana dia tidak berpuasa, kadang dia berpuasa lagi di bulan Ramadan, maka konsekuensinya dia harus mengambil pendapat ulama yang mengqadha, tapi dia tidak perlu membayar fidyah lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan diberikan taufik oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kepada kita, memberkahi umur kepada keluarga kita, kepada harta yang kita miliki. Demikian kajian yang singkat ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.